Langit, bisakah kau turunkan duit segepok? Aku ingin membeli sumur tetangga yang berbeledagan. Film pun akan berkisah kepada seorang pemuda yang bernama Chris Wilton, di mana Chris yang seorang pemain tenis profesional memutuskan untuk menjadi pelatih saja. Begin this weekend? Thank you. Thank you very much. Tidak lama kemudian, Chris pun dikenalkan dengan pemuda kaya raya. Dia bernama Tom, di mana Tom yang meminta Chris untuk melatihnya bermain tenis. Terlihat di sini mereka berdua pun langsung akrab, dan bahkan setelah selesai berlatih mereka pun memutuskan untuk minum-minum terlebih dahulu sambil bercerita perihal apa yang mereka sukai. Ternyata keduanya menyukai hal yang sama. Selain suka bermain tenis, mereka berdua pun suka menonton sebuah pertunjukan opera. Dan malam pun tiba. Di sini Tom mengajak Chris menonton sebuah pertunjukan opera, yang dimana di acara tersebut sudah ada keluarga Tom yang sudah berada di sana. Saat acara sedang berlangsung, terlihat adik Tom yang bernama Cole diam-diam memperhatikan Chris. Dan disinilah awal meta adu gabrut akan terjadi. Dan pagi pun tiba. Saat Chris dan Tom sedang kembali berlatih, datanglah Cole menemui mereka berdua. Lalu mereka pun melakukan latihan bersama. Setelah selesai berlatih, terlihat keduanya pun semakin akrab. Di sini Cole mengajak Chris untuk makan Indomie campur telur di warungnya Mas Otong. Singkat cerita, Chris pun sampai ke rumah Cole untuk menjemputnya. Selagi menunggu Cole yang sedang berdandan, Chris yang gabut pun memutuskan untuk berkeliling di rumah tersebut. Saat sedang berkeliling, Chris melihat seorang wanita yang sedang bermain tenis meja. Lalu enggak puguh-puguh, wanita tersebut langsung mau diajari oleh Chris cara bermain tenis dengan benar. Terlihat dari muka mereka berdua, seperti muka-muka sangpet bukan? Woman to meta selangkangan. Tak lama kemudian datanglah Tom menemui mereka berdua. Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Tom yang bernama Nola. Beberapa hari kemudian, hubungan Chris dan Cole pun semakin dekat. Terlihat beberapa kali mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Singkatnya sih, Cole cinta banget lah sama si Chris. Beberapa hari kemudian, terlihat Cole yang sedang meminta kepada ayahnya agar menempatkan Chris di salah satu perusahaannya. Karena karisma yang dimiliki seorang Chris, ayahnya pun langsung terabas aja. Dan malam pun tiba lagi. Terlihat mereka berempat mengadakan double date di kafenya Mas Otong. Terlihat sesekali pacar Tom memperhatikan Chris. Have you decided on a wine? 2 bottles of Puligny Montrachet, thank you. Keesokan harinya, saat Chris keluar dari salah satu toko, secara tidak direncanakan dia pun bertemu dengan Nola. Nola dengan muka gugupnya mengatakan bahwa dia akan mengikuti audisi untuk sebuah iklan. Karena baik atau emang sangpet ya, Chris pun langsung mau menemani Nola ke audisi tersebut. Setelah selesai, Nola pun memberitahu Chris bahwa dia gagal di audisi tersebut. How was it? Blew that. Untuk mencairkan suasana, mereka pun memutuskan untuk minum-minum di kafenya Mas Otong. What I am is sexy. Linda. Beberapa hari kemudian, terlihat Nola dan Tom yang sedang mengobrol sambil diceramahi emaknya si Tom. Sang emak menyindir Nola atas kegagalannya di audisi kemarin. Terlihat dari ekspresi muka si emak bahwa si emak tidak suka jika ada Nola di lingkungan keluarganya. Raising my voice, I'm sorry, Papa, but she's always on Nola's case, continually discouraging her via... Karena terus-terusan diberikan pertanyaan yang menyindir, Nola pun memutuskan untuk pergi, walaupun di luar sedang hujan. Chris yang melihat Nola pergi sambil becek-becekan, lantas dia pun mengejarnya. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, meta semak-semak. Can't lead any place.
Singkat cerita, setelah meta semak-semak berlalu, terlihat mereka berempat sedang menonton sebuah pertunjukan opera. Nola yang pergi keluar untuk mengangkat telepon, lalu dihampiri oleh Chris untuk mengajaknya 2 ronde lagi. Saat Chris ingin menciumnya, Nola pun langsung menolaknya. Singkat cerita, Cole yang keluarganya konglomerat pun mengadakan sebuah pesta. Lalu emaknya pun bertanya perihal hari pernikahan mereka berdua. Karena sang emak sangat senang jika mendapatkan menantu seperti Chris. Chris linglung atas pertanyaan si emak tersebut, karena dia pun cinta kepada Nola. Saat Chris memutuskan untuk berkeliling, dia malah melihat Nola sedang melakukan meta tembok dengan si Tom. I just think we are. You two have met. Singkat cerita, tibalah hari di mana Chris dan Cole pun menikah. Saat sudah sah, mereka berdua pun memutuskan untuk pindah ke apartemen mewah yang sudah dibelikan oleh orang tuanya. Setelah sekian lama, Chris dan Tom pun berlatih tenis kembali. Di sini Tom bercerita kepada Chris bahwa hubungan dia dan Nola sudah berakhir. What? Well, Nola and I broke up. No. Dikarenakan tidak mendapatkan restu dari sang emak. Dalam pikiran Chris, wah, ada kesempatan nih. Saat sedang di kantor, Chris langsung pergi untuk menjemput istrinya di sebuah museum. You have to see a fertility doctor. I know. We've tried everything. What about this? Saat sampai dan baru beberapa langkah berjalan, secara tidak direncanakan dia pun melihat Nola. Chris pun mengejar Nola dan langsung meminta nomornya agar bisa berkunjung ke apartemen Nola yang sekarang. 02079460996. Saat urusan sang istri sudah selesai, dia mengantarkannya ke mobil. Chris berkata bahwa dia tidak bisa ikut pulang, dikarenakan dia ingin membeli seblak terlebih dahulu. Tetapi, bukannya membeli seblak, Chris malah mampir ke apartemen Nola dan melakukan meta kasur di sana. Saban harinya, dia terus-menerus melakukan meta kasur, sampai-sampai tetangganya Nola, seorang nenek-nenek, pun mengenal kepada Chris. Singkat cerita, saat sedang makan malam, Chris mendapatkan telepon dari Nola. Nola memberitahu Chris bahwa dirinya sekarang sedang hamil. I can't wait till tomorrow. I'm going crazy. What the hell's the matter? I'm pregnant. Keesokan paginya, Chris menemui Nola dan meminta agar Nola menggugurkan kandungannya. Tentu saja, Nola menolaknya dan meminta Chris untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Lalu, hari-hari berikutnya pun Chris selalu mempunyai alasan untuk menghindari Nola. Saban hari, Nola menghubungi Chris untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Karena kesal terus-terusan diberikan harapan palsu, Nola dengan berani menemui Chris di kantornya. Lied to me. You lied to me. Quiet. I want to see Chloe. Dia pun langsung naik angkot untuk pergi ke apartemen Nola dan membicarakan kenapa dulu Chris tidak mau pakai kondom. Di sini Chris menyuruh Nola untuk membesarkan anaknya sendiri. Soal popok dan susu Denko, Chris yang akan menanggung semuanya. It occurred to me that even if you had the child, I could help you out financially. That's not enough. Saat malam hari, Chris yang sedang tertidur selalu dibayangi oleh masalahnya. Dan lalu, Chris mengambil M24 milik ayahnya Cole dan akan melakukan aksi gila. Saat pagi hari, Chris mengajak Nola untuk bertemu nanti sore. Sebelum bertemu dengan Nola, Chris mendatangi apartemen nenek tua tetangganya Nola, dan Chris pun langsung terabas aja lah. Saat sudah membunuh si nenek, Chris pun langsung kokorotak mengambil perhiasannya si nenek. Setelah itu, Chris pun langsung ngepron di sebelah lift sambil menunggu Nola. Saat Nola akan masuk, Nola. dan lalu datanglah para polisi untuk mengecek TKP.
Polisi menduga bahwa si nenek telah dirampok, dan Nola sendiri pulang di saat yang tidak tepat. Lalu beberapa hari kemudian, Chris ditelepon oleh pihak polisi untuk datang ke kantor. Sebelum pergi ke kantor, dia pun membuang perhiasan si nenek yang telah ia bunuh sebelumnya. Namun, ada satu cincin yang tidak ikut terbuang dan malah mengenai pagar besi di sana. Saat di kantor polisi, Saat di kantor polisi, dia diberi pertanyaan tentang keterkaitannya dengan Nola. Chris mengatakan bahwa terakhir kali dia bertemu dengan Nola di warung Mas Otong secara tidak sengaja. Namun ternyata Chris ketahuan berbohong, karena faktanya Nola selalu menuliskan kesehariannya di sebuah diari. You can't blame me for trying to hide the fact that I had an affair with her. Chris pun langsung mengakui keterhubungannya dengan Nola, tapi Chris mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat atas pembunuhan Nola. Of course. Thank you. Keesokan harinya, para polisi berdebat perihal pembunuhan kemarin malam di pinggir sungai, di mana pelakunya adalah seorang ngabers yang memakai cincin si nenek yang saat itu tidak ikut terbuang ke dalam sungai. Tentu saja, hal tersebut membuat si ngaber terseret kepada kasus Nola yang sekarang sedang ditangani. Dan Chris sendiri, dia malah terbebas dari permasalahan hanya karena cincin yang tidak ikut terbuang. Hoki anjing. Dan film pun berakhir. Oke, gimana? Apa kalian ingin menjadi seorang Chris? Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. See you next video.